Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Khususnya mahasiswa setia Tridharma Nusantara Makassar dan terkhusus lagi para mahasiswa kelas matrikulasi. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, dan sehat. Amin. Ini adalah video pertama untuk kelas daring Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan tim pengajar Bahasa Indonesia kelas matrikulasi di Setia Tridharma Nusantara Makassar. Jadi, nanti kalian tidak hanya akan memperoleh materi video dari saya saja, tapi juga dari tim pengajar lain. Siapa saja? Kita kenalkan. Yang pertama ada Bapak Andi Indra Batara. Selanjutnya ada Ibu Syamsinar, Ibu Indrayani Simpuru, dan saya sendiri Marwah Juwita Yusuf. Nah, itu dia para tim pengajar Bahasa Indonesia untuk kelas matrikulasi. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube dari Setia Tridharma Nusantara. Dan untuk materi pertama, kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Silahkan disimak ya. Jangan lupa siapkan catatannya dan materi yang sudah diterima minggu lalu yang sudah dibagi tentunya. Dan sudah siap sekarang? Yuk kita mulai. Jadi kita awali dengan nama Indonesia dulu ya. Asal kata Indonesia itu dari mana? Jadi ceritanya seperti ini. Diawali oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang memakai nama Nederlands-Indië atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan yang dimulai di tahun 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl kemudian mengusulkan dua nama. Yang pertama Indonesia dan Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia, belakangan dia mengganti huruf U dari nama Indonesia menjadi Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesian oder die Insel des Malaysian Archipels dan Die Volkschaft des Ostasien pada tahun 1884. Dan pada tahun 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Untuk yang satu ini, kita harus mengetahui bahwa perkembangan bahasa Indonesia tidaklah singkat. Ada beberapa masa yang dilalui. Yang pertama, ada masa prakolonial atau masa sebelum penjajahan. Kemudian ada masa kolonial, masa pergerakan kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Kalau sekarang termasuk masa apa? Yang sekarang masuk masa setelah kemerdekaan. Sekarang kita simak satu-satu penjelasannya. Masa sebelum penjajahan atau masa prakolonial, di masa ini bahasa Melayu diperkirakan pada mulanya berkembang di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kemudian bentuk kuno bahasa Melayu juga telah digunakan dalam sejumlah prasasti yang memakai huruf Pallawa pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Banyak sekali ditemukan bukti-bukti prasasti yang menunjukkan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu di masa itu telah digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya pada saat itu
merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pengajaran agama, ekonomi, dan juga perdagangan. Dan bahasa Melayu makin berkembang karena meningkatnya aktivitas niaga atau perdagangan di sekitar Selat Malaka pada abad ke-14. Dan pada abad ke-14 hingga abad 16 itu, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pergaulan atau biasa disebut lingua franca di antara para pedagang yang beraktivitas di Kepulauan Nusantara. Setelah masa prakolonial, datanglah para penjajah, dan di masa kolonial atau di masa penjajahan ini, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan, tetap sebagai bahasa pergaulan ya, dan juga bahasa perantara dalam kegiatan perdagangan. Bukti lain yang ada pada abad ke-14 yaitu ketika orang-orang Eropa datang ke Nusantara. Hal ini bisa kita lihat dalam naskah atau daftar kata yang disusun oleh Pigafetta pada tahun 1522 dan juga pengakuan orang Belanda pada tahun 1631 yang mendirikan sekolah di Nusantara. Perkembangan lainnya terjadi karena terbentur dengan bahasa pengantar. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda kemudian mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa pengajaran di sekolah-sekolah Bumi Putra diberi dalam bahasa daerah. Kalau tidak dalam bahasa daerah, maka yang dipakai adalah bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Indonesia lain pada masa kolonial adalah dengan bertambahnya kosakata. Ada banyak sekali kata-kata serapan dari bahasa asing. Ada dari bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Inggris, termasuk bahasa Arab dan juga bahasa Cina. Nah, ini ada beberapa contoh kata serapan yang diambil dari bahasa asing, seperti kata sepatu. Kata sepatu ini asalnya dari bahasa Portugis, yaitu sapato. Ada bangku yang juga berasal dari bahasa Portugis, yang asal katanya yaitu banco. Ada kata telepon. Nah, kata telepon ini seperti kita ketahui asalnya dari bahasa Inggris. Dan masih ada ribuan kata lain yang diserap dari berbagai bahasa asing. Perkembangan lain setelah masa kolonial ada masa pergerakan kemerdekaan. Di masa pergerakan kemerdekaan, peristiwa yang sangat penting itu sebenarnya adalah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Namun, setelah Sumpah Pemuda ini, perkembangan bahasa Indonesia justru tidak berjalan dengan mulus. Kenapa? Karena Belanda sebagai penjajah melihat pengakuan pada bahasa Indonesia itu sebagai kerikil tajam. Karena itu dimunculkanlah seorang ahli pendidikan Belanda dengan politik bahasa kolonialnya. Si politik bahasa kolonial ini bisa dibilang sangat berpengaruh. Politik bahasa yang dicetuskan ini menghambat perkembangan bahasa Indonesia yang kemudian membuat banyak pemuda Indonesia berlomba-lomba untuk mempelajari bahasa Belanda. Bahkan ada yang meminta pengesahan agar diakui sebagai orang Belanda. Namun sebaliknya, di masa penjajahan Jepang, justru bahasa Indonesia di sini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi masa penjajahan Jepang adalah masa di mana betul-betul bahasa Indonesia berkembang dan melaju. Tentara pendudukan Jepang sangat membenci semua hal yang berbau Belanda, termasuk bahasanya. Sementara itu, orang-orang Bumi Putra belum bisa berbahasa Jepang. Oleh karena itu, digunakanlah bahasa Indonesia untuk memperlancar tugas-tugas administrasi dan membantu tentara Dai Nippon pada saat itu untuk melawan tentara Belanda dan sekutu-sekutunya. Nah, itulah perkembangan bahasa Indonesia di masa pergerakan kemerdekaan. Dan memasuki masa setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, diawali dengan diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dan kemudian disusunlah ejaan-ejaan dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa ejaan yang pernah berlaku di Indonesia.
ada ejaan resmi bahasa Melayu yang dibuat oleh Van Ophusen di tahun 1901 yang dimuat dalam kitab Logat Melayu. Kemudian ada ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947, dan berikutnya ada ejaan yang disempurnakan atau EYD yang memuat dan menetapkan pedoman ejaan yang disempurnakan berikut dengan istilah-istilahnya. Dan yang terakhir yang kita gunakan sekarang adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau biasa disebut dengan PUED. Nah, ini akan dibahas lebih jauh pada pertemuan selanjutnya ya. Dan untuk garis besarnya kita bisa lihat bersama dalam tabel berikut. Di buku materinya juga ada penjelasan lengkap mengenai perbedaan-perbedaan ini. Kita bisa lihat bahwa pada ejaan Van Ophusen itu menggunakan huruf OE karena pada saat itu Indonesia belum mengenal huruf U. Kemudian tanda diakritik, ain dan tanda trema untuk kata pak. Mereka tidak menggunakan huruf K pada saat itu, tetapi menggunakan tanda ain. Kemudian di ejaan Republik, tanda ain itu atau bunyi serentak itu tidak dituliskan dengan huruf K, dan huruf OE untuk pembacaan U sudah menggunakan huruf U. Kemudian ejaan Republik atau ejaan Suwandi dalam menuliskan kata ulang di sini maksudnya boleh menuliskannya dengan angka 2. Jadi seperti kata mobil, kemudian ditambahkan angka 2 menjadi mobil-mobil. Dan tidak dibedakan antara penulisan awalan di dan kata depan di. Semuanya ditulis serangkai. Namun di ejaan yang disempurnakan sudah dibedakan antara penulisan awalan di dan kata depan di. Kemudian kata ulang yang tadinya boleh ditulis dalam angka 2 pada EYD sudah tidak boleh lagi. Jadi harus ditulis secara lengkap, dan masih ada perbedaan-perbedaan lain yang bisa dilihat pada buku materinya. Itu tadi perkembangan bahasa Indonesia dari masa ke masa, yang pada intinya adalah secara historis bahasa Indonesia berakar pada bahasa Melayu Riau. Sebab bahasa yang dipilih sebagai bahasa nasional itu adalah bahasa Melayu yang sudah menjadi lingua franca di pelabuhan-pelabuhan perniagaan yang tersebar luas di wilayah Nusantara yang kemudian diberi nama Indonesia. Dan alasan dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa nasional itu karena bahasa Melayu sudah berabad-abad dipakai sebagai lingua franca tadi di seluruh wilayah Nusantara. Kemudian bahasa Melayu juga mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari, mudah dikembangkan, mudah diterima, dan memperkaya, menyempurnakan fungsinya itu tidak terlalu sulit. Kemudian bahasa Melayu juga bersifat demokratis. Dalam artian tidak memperlihatkan adanya perbedaan tingkatan bahasa berdasarkan perbedaan status sosial pemakainya. Dan juga bahasa Melayu sangat memiliki semangat kebangsaan. Pemakai bahasa daerah lain menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dan juga adanya semangat rela berkorban dari masyarakat Jawa demi tujuan yang mulia. Kemudian yang harus kita ingat di sini adalah prosesnya. Proses perjalanan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Ada masa prakolonial, kemudian masa kolonial, masa pergerakan kemerdekaan, dan juga masa setelah kemerdekaan hingga sekarang. Jadi bahasa Indonesia betul-betul mengalami sejarah yang sangat-sangat panjang, perjalanan yang begitu jauh untuk mendapatkan atau memperoleh pengakuan bahasa yang kita namakan saat ini sebagai bahasa Indonesia. Jadi, betul-betul harus bangga ya dengan bahasa kita tercinta, bahasa Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ada baiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih bahasa itu?
Nah, pengertian bahasa sendiri adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya dan bisa juga diartikan sebagai alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi dan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, itu adalah pengertian dari bahasa. Sekarang kita bahas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Pertama adalah sebagai bahasa nasional, dan kedua adalah sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Sebagai bahasa nasional, bahasa kita, bahasa Indonesia, berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya, dan sebagai alat perhubungan antar budaya daerah. Sedangkan sebagai bahasa negara dalam kedudukannya atau sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, kemudian sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah, dan sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itulah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Namun selain bahasa Indonesia, di Indonesia sendiri ada begitu banyak bahasa daerah. Bahasa daerah ini juga memiliki kedudukan dan fungsi tersendiri. Apa saja kedudukan bahasa daerah? Ini dia. Pertama, adalah lambang kebanggaan daerah. Kedua, lambang identitas daerah. Dan juga merupakan alat penghubung dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Sementara bahasa daerah berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional sesuai dengan perumusan Kongres Bahasa Indonesia. Kemudian sebagai pendukung bahasa nasional yang merupakan sumber pembinaan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa pengantar pada tingkat SD atau sekolah dasar, sebagai sumber kebanggaan untuk memperkaya bahasa Indonesia, dan juga sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam peran pemerintah pada tingkat daerah. Lalu selain bahasa daerah, nah tadi ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, ada juga yang namanya bahasa asing. Dan bahasa asing ini juga memiliki kedudukan dan fungsinya sendiri. Jadi, apa kedudukan dan fungsi bahasa asing? Kita simak dulu pengertian bahasa asing. Jadi, bahasa asing di sini adalah bahasa negara lain apapun itu yang tidak digunakan secara umum dalam interaksi sosial di negeri lainnya. Kemudian, bahasa asing dalam kedudukannya di sini tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk bersaing dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara. Jadi, tidak bisa menjadi bahasa nasional dan juga tidak bisa menjadi bahasa negara. Jadi, kedudukannya adalah sebagai bahasa asing. Dan fungsi utama bahasa asing di sini adalah sebagai sarana untuk memperkenalkan kebudayaan dan peradaban asing, di mana fungsi pendukungnya adalah sebagai alat penghubung antar bangsa, alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan sebagai alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Nah, itu dia materi kita untuk pertemuan 2 dan 3, yaitu sejarah bahasa Indonesia, perkembangannya, kemudian juga fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau ada pertanyaan, silahkan dicatat, nanti akan dibahas pada pertemuan virtual kita. Nah, terima kasih sudah menyimak materi bahasa Indonesia untuk matrikulasi, yakni sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan juga fungsi serta kedudukan bahasa Indonesia. Sekali lagi, terima kasih.
Jangan lupa like dan subscribe untuk akun YouTube Setia TDN. Selamat belajar, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Marwa Jita Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki semua.